Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan belajar tentang FVB. FVB itu sendiri adalah faktor persekutuan terbesar. Materi ini terdapat di kelas 7 semester pertama. Siswa sekalian, untuk lebih jelasnya perhatikan uraian tentang FVB berikut ini. Seperti yang Bapak bahasakan pertama kali, bahwa kita akan belajar tentang FVB, faktor persekutuan terbesar. Dalam mempelajari FVB ini ada 3 hal yang akan kita ketahui. Pertama, faktor, bagaimana cara mencari faktor, kemudian bagaimana cara mencari faktor persekutuan, dan bagaimana mencari faktor persekutuan terbesar. Baik, yang pertama adalah faktor. Contoh, ada beberapa contoh yang Bapak uraikan bagaimana cara mendapatkan faktor. Contoh pertama adalah faktor dari 18 adalah. Jadi untuk mendapatkan faktor 18 caranya itu seperti ini. Pertama adalah kita harus bilangan asli paling kecil adalah 1 dikali berapa yang hasilnya 18, berarti 1 kali 18. Kemudian kita bergeser kepada angka 2. Habis 1 kan pasti 2 dalam bilangan asli. 2 dikali berapa? Hasilnya 18, berarti 2 kali 9. Berikutnya habis angka ini adalah 3. Sekarang kita 3 dikali berapa? 3 ini dikali berapa yang kemudian hasilnya 18, berarti 3 kali 6. Berikutnya, ini 3 kali 6 ya. Berikutnya, sebelum kita lanjut ke berikutnya, perhatikan baik-baik. Ini angka 3, kemudian ini angka 6. Di antara 3 dan 6 ini hanya ada 2 bilangan, yaitu 4 dan 5. Nah, jadi kita akan menggunakan berikutnya adalah hanya 4. Perkalian berikutnya 4 kali berapa yang bisa menghasilkan 18. Kalau dikali 5 tidak bisa, dikali berapapun tidak bisa menghasilkan 18. Berarti kesimpulannya adalah faktor dari 18 itu hanya 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sehingga kita bisa menulisnya di bawah sini. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Soal berikutnya, contoh kedua, faktor dari 6 adalah, atau tidak, tentukan faktor dari 6. Kalau menentukan faktor dari 6, maka kita akan tulis di sini. Kita harus menggunakan bilangan asli yang pertama dulu, yaitu 1. 1 kali berapa yang hasilnya 6 ya, berarti inilah 1 kali 6. Berikutnya 2 kali berapa yang hasilnya 6 ya, 2 kali 3. Perhatikan baik-baik, 2 dan 3, berarti di antara 2 dan 3 sudah tidak ada bilangan lagi, karena habis 2 pasti 3. Berarti ini kita langsung satukan boleh atau tidak. Ternyata faktor dari 6 ini adalah 1, 2, 3, dan 6. Sehingga kita tulis 1, 2, 3, 6. Siswa sekalian, jadi faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Contoh soal ketiga, tentukan faktor dari 20. Jadi kalau faktor 20, untuk menemukan faktor 20 caranya sama. Kita harus bilangan paling kecil dari bilangan asli adalah 1. 1 dikali berapa yang hasilnya 20, berarti 1 kali 20. Kemudian kita bergeser ke angka 2. 2 kali berapa hasilnya 20, 2 kali 10. Berikutnya kita bergeser ke angka 3. 3 kali berapa hasilnya 20, tidak ada. 3 kali 5 aja 3 tidak ada, yang 3 berarti harus 4. 4 dikali berapa hasilnya 20, 4 kali 5. Perhatikan baik-baik, 4 dan 5 itu enggak ada bilangan di antara ini, berarti tak ada lagi perkalian lain yang menghasilkan 20. Sehingga faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4,
5, 10, dan 20. Jadi siswa sekalian, sekali lagi Bapak katakan bahwa faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Itu untuk pengetahuan faktor. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu faktor persekutuan. Kita masuk pada faktor persekutuan. Faktor persekutuan, bagaimana menentukan faktor persekutuan? Faktor persekutuan itu maksudnya gini, setelah kita temukan faktor dari bilangan itu, persekutuan itu maksudnya yang sama, ya. Jadi kalau ada bilangan yang sama dari dua bilangan, itulah yang dimaksud dengan faktor persekutuan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh 1, faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah. Jadi kita akan mencari faktor persekutuannya, ya. Maksudnya adalah kita cari dulu faktor bilangan ini, kemudian persekutuan kita cari yang sama dari dua bilangan itu. Baik, kita akan mencarinya. Ini 1 kali berapa yang bisa menghasilkan 6, berarti 1 kali 6, ya. Kemudian kita bergeser 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 6, 3. Perhatikan sebelum kita masuk ke bilangan berikutnya, perhatikan jarak ini 2 dan ini 3. Di antara bilangan 2 dan 3 ini sudah tidak ada, berarti faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu. Berikutnya kita masuk pada angka 8. Faktor dari 8 berapa? Pertama adalah 1, kemudian ini dikali 8, ya, 1 kali 8. Berikutnya 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 8, yaitu 2 kali 4. Perhatikan baik-baik, antara bilangan 2 dan 4 ini diantaranya adalah angka 3. Angka 3 diantaranya, akan tetapi 3 ini coba kita uji. 3 kali berapa yang bisa menghasilkan 8? Ternyata tidak ada. Berarti kalau tidak ada, faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, itulah faktornya. Sekarang siswa sekalian, bagaimana menentukan faktor persekutuannya? Jadi faktor persekutuan dari 6 dan 8 ini, perhatikan mana yang sama ini di sini, mana yang sama. Ternyata yang sama itu adalah 1, kemudian ada 2, ini ada 2 angka 2, 1 sama ini 1, 2 sama 2 ini, kemudian 3 ini tidak ada 3, 6 juga enggak ada 6, berarti kesimpulannya adalah faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2. Berikutnya, mari kita masuk pada contoh yang kedua. Bagaimana menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan, yaitu 12 dan 18. Caranya sama seperti tadi. Jadi 12 ini kita cari dulu berapa faktornya. Caranya adalah 1 kali berapa hasilnya 12, yaitu 12, ya. 1 kali 12 hasilnya 12. Berikutnya 2 ini dikali berapa, hasilnya 12, berarti 2 kali 6. Kita bergeser lagi, 3 kali berapa yang bisa hasilnya 12, 3 kali 4. Perhatikan baik-baik. Bilangan 3 dan 4 ini, di antara bilangan ini sudah ada bilangan lain, tidak ada angka lain lagi, sehingga faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berikutnya, untuk 18. Bagaimana cara kita menentukan faktor dari 18? Caranya adalah sama. Itu menggunakan bilangan asli. Bilangan paling terkecil adalah 1. 1 kali berapa menghasilkan 18? 1 kali 18. Kita bergeser lagi, 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 18? 2 kali 9. Kita bergeser lagi, 3 kali berapa yang bisa menghasilkan 18? 3 kali 6. Perhatikan baik-baik, di antara angka 3 dan 6 itu masih ada bilangan 4 dan 5. Masih ada 4, ada dua bilangan, yaitu 4 dan 5. Mari kita uji bagaimana kalau kita masukkan angka 4. 4 dikali berapa yang bisa menghasilkan 18? Ternyata tidak ada. Oke, maka kita enggak ambil dia. Berikutnya angka 5. Kita uji angka 5. 5 dikali berapa yang bisa menghasilkan 18? Ternyata juga tidak ada. Sehingga kesimpulannya adalah faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18.
Sehingga setelah kita menemukan faktor 18 juga faktor 12, jadi faktor persekutuannya 12 dan 18 itu adalah, mari kita cek sama-sama. Persekutuan maksudnya yang sama ya, 1 dengan 1, kita ambil 2 ada 2, berikutnya adalah 3 ada 3, 4 tidak ada 4-nya berarti tidak diambil, 6 ada 6, 12 tidak ada 9 tidak ada ya. Jadi faktor persekutuan 12 dan 18 adalah 1, 2, 3 dan 6. Itulah pembahasan untuk faktor persekutuan. Nah, berikutnya kita akan masuk pada pembahasan bagaimana menentukan faktor persekutuan terbesar. Artinya bahwa kalau faktor kita sudah bahas, bagaimana menentukan persekutuan juga sudah. Sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana menemukan FPB faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah atau tidak. Tentukan faktor persekutuan dari mohon maaf bukan faktor ada di sini ya. Tentukan contohnya adalah tentukan FPB dari 6 dan 8. Nah, begitu dia. Tentukan FPB dari 6 dan 8 ya. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi caranya adalah angka 6 sama, kita cari dulu faktornya ya. 1 kali berapa bisa menghasilkan 6, yaitu 1 dikali 6. Baik siswa sekalian, kita lanjutkan. Nah, tentukan FPB dari 6 dan 8 ya. Caranya adalah kita cari dulu faktornya ya. Jadi 6 ini adalah 1 kali berapa yang bisa hasilnya 6, yaitu 1 kali 6. Kemudian 2 kali berapa yang bisa menghasilkan 6, 2 kali 3. Perhatikan sebelum kita lanjut ke bilangan berikutnya, lihat jaraknya ini 2 dan 3 ini diantaranya sudah tidak ada bilangan. Berarti kalau sudah tidak ada, berarti cukup kita hanya sampai di situ saja. Ternyata faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Berikutnya kita harus mencari faktor 8 dulu. Faktor 8 itu kita gunakan bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1 dikali 8, kemudian 2 dikali 4. Nah, perhatikan antara 2 dan 3 ini masih ada bilangan tersisa, yaitu bilangan 3. Coba kita uji, 3 kali berapa yang bisa menghasilkan 8? Ternyata tidak ada, berarti 3 enggak diambil. Sehingga faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, dari faktor tadi ini ya kita akan mencari faktor persekutuannya. Jadi sebelum menemukan FPB-nya itu terlebih dahulu kita harus mengetahui faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya itu cari yang sama, maksudnya adalah 1 sama 1. Kemudian yang sama lagi, masih ada lagi yang sama, ternyata 2. Setelah kita uji lagi 3 enggak ada, 3, 4 enggak ada, berarti hanya 1 dan 2. Ini kalau faktor persekutuannya. Tapi kalau FPB-nya sendiri kita gunakan bilangan yang paling besar. Kenapa? Karena FPB itu sendiri adalah faktor persekutuan terbesar. Maksudnya adalah setelah kita menemukan faktor sudah dapat yang sama, cari yang paling besar. Sehingga FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Selanjutnya contoh yang kedua adalah KPK dari 12 dan 18 adalah. Nah, jadi maaf bukan KPK ya, FPB dari 12 dan 18 adalah titik-titik. Jadi cara menemukan FPB 12, 18 itu sama caranya, kita tentukan faktor terlebih dahulu. 1 kali berapa bisa menghasilkan 12, 1 kali 12, kemudian 2 kali berapa, 2 kali 6, berikutnya 3 kali berapa, 3 kali 4. Di antara bilangan 3 dan 4 ini sudah tidak ada bilangan lagi, maka faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, ada 4, ada 6, dan ada 12.
Berikutnya, bagaimana caranya menentukan faktor dari 18? Ya, kita satu dulu, kemudian dikali berapa hasilnya 18, 1 kali 18, kemudian 2 kali 9, 2 kali 9, berikutnya 3 kali berapa menghasilkan 18, 3 kali 6. Perhatikan antara 4 dan 3 dan 6 ini masih ada bilangan yang belum terpakai, yaitu 4 dan 5. Kita uji 4 dikali berapa yang bisa menghasilkan 18? Ternyata tidak ada. Sekarang kita uji 5 kali berapa yang bisa menghasilkan 18? Juga ternyata tidak ada. Sehingga faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Itu faktor khusus untuk 18. Jadi kedua bilangan ini kalau dicari faktor persekutuan dari 2 dan 18 itu sekutu maksudnya yang sama, 1, 2, 3, kemudian 4 enggak ada 4 di sini enggak ada 4, kemudian 6 ada 6, kita ambil 6. Ini 12 enggak ada 12, 9 enggak ada 9, 18 enggak ada 18. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 9. Dari faktor persekutuan itu sehingga didapatlah bahwa FPB faktor persekutuan terbesarnya 12 dan 18 adalah ini dia, adalah 6. Kenapa 6? Karena dari dua bilangan yang bersekutu itu yang sama, hanya bilangan 6 lah yang paling besar. Untuk selanjutnya, di samping kita belajar tentang FPB itu sendiri, kita juga akan mempelajari cara lain dalam menyelesaikan soal FPB faktor persekutuan terbesar dengan menggunakan pohon faktor. Jadi siswa sekalian, kita akan mencari FPB itu sendiri tetapi kita menggunakan pohon faktor. Dalam menggunakan pohon faktor, bilangan yang selalu digunakan adalah bilangan prima, di mana bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu atau bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, dan seterusnya. Maksudnya adalah bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu atau bilangan itu sendiri. Contoh 1 ini kan kalau dikali 1 kan 1 kali berapa yang bisa menghasilkan 1 kali berapa yang bisa menghasilkan 2 ya 1 kali 2. Enggak ada perkalian lain yang menghasilkan lain lagi ya. Ini kalau 3 ini 1 dikali berapa yang bisa menghasilkan 3 ya, hanya berarti adalah 1 kali 3 saja, tidak ada perkalian lain yang bisa menghasilkan 3. Atau tidak, bilangan prima itu bisa juga dikatakan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang terdiri atas 2 unsur, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 5 pun 1 kali berapa yang bisa menghasilkan 5, hanya 1 kali 5 aja, enggak ada perkalian lain. 7, 1 kali berapa bisa menghasilkan 7, hanya 1 kali 7, tidak ada perkalian lain. Kalau 8 itu tidak masuk, kenapa? Karena 1 dikali 8 hasilnya 8, dan ada lagi perkalian yang bisa menghasilkan 8, yaitu 2 kali 4. Berarti kalau 2 kali 4 berarti tidaklah termasuk bilangan prima. 11 dan seterusnya. Begitulah penjelasan singkat tentang bilangan prima. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh pertama. Tentukan FPB dari 64 dan 48 ya. Jawabnya kita menggunakan pohon faktor. Jadi 64 ini kita taruh di atas ini, dan ini juga 48 kita taruh di atas seperti ini. Kemudian kita bagi menggunakan bilangan prima. Kita taruh 2 di sini, berarti di sini 64 bagi 2 32. Kemudian kita bagi lagi 2 jadi 16. Kemudian kita bagi lagi 2 jadi 8. Kemudian kita bagi 2 lagi jadi 4. Kemudian dibagi 2 lagi jadi 2. Nah, maka selesai sampai di situ. Berikutnya ini adalah 48. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 24 dibagi 2 12. 12 dibagi 2 16. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian ini kalau diturunkan lagi bisa ini 3 sama dengan 1, tapi cukup sampai di sini juga boleh. Sehingga dari situ kita akan dapatkan faktorisasinya. Faktorisasi dari 64 48 adalah 2 pangkat 6. Dari mana 2 pangkat 6? Dari sini 2 itu 2 3 4 5 6.
Ini juga 2 pangkat 4 dari mana? Dari sini 1, 2, 3, 4, kemudian dikali 3. Kalau menggunakan FVB, kalau mencari FVB menggunakan pohon faktor, yang digunakan adalah pangkat terkecil. Perhatikan baik-baik. Ini ada 2 pangkat 6, ini ada 2 pangkat 4. Yang paling kecil berapa? 2 pangkat 4, maka diambillah 2 pangkat 4. Berikutnya ada 3 dan di sini 3 tidak ada. Mana yang paling kecil ya? Ini 3 ada dan 3 tidak ada. Mana yang paling kecil ya? Pastilah yang tidak ada, sehingga yang diambil hanya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi FVB dari 64 adalah 16. Seterusnya perhatikan contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua ini adalah bagaimana menentukan FVB dari 125 dan 75 dengan menggunakan pohon faktor. Caranya itu sama. Ini 125 disimpan di bawah pembaginya. Ini kenapa langsung 5? Kalau kita bagi 2, 125 bagi 2 enggak bisa. Dibagi 3 pun 125 bagi 3 enggak bisa. Dibagi 5 yang bisa. Kalau dibagi 5 125, ini diturunin 5 lagi menghasilkan 5. 75 ini sama. Kalau 75 kalau dibagi 2 enggak bisa, sehingga 2 di sini enggak dituliskan, langsung loncat ke 3. Kalau 3, 75 bagi 3 itu bisa, hasilnya adalah 25. 25 ini dibagi 3 enggak bisa, maka ambil lagi bilangan berikutnya dari bilangan prima adalah 5. 5 ini hasilnya 5 juga. Sehingga faktorisasi dari 125 adalah 5 kali 5 kali 5 atau ditulis 5 pangkat 3. Sedangkan 75 faktorisasinya adalah 3 kali 5 kali 5 atau 3 kali 5 pangkat 2. Untuk menentukan FVB dari kedua bilangan ini, lagi-lagi Pak Guru katakan bahwa kalau FVB dengan menggunakan pohon faktor, gunakan pangkat terkecil. Perhatikan baik-baik, ini 3, di sini 3 ada berarti enggak diambil. Ini 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, mana yang paling kecil? 5 pangkat 2, sehingga FVB dari sini adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berapa? 25. Jadi FVB dari 125 adalah 75. Demikian, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, dan Bapak sangat berharap apa yang Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini anak-anakku semua bisa memahami pelajaran ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.